Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tiraban binubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Wa ba'du fayaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة على نية القبول وتمام كل سلو المأمول وعلى الصلاة الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى الروح المؤلفين الكتاب للإمام الفاضل والحمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري نفع الله به وبعلومه آمين. بأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Nurul Huda yang saya muliakan. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita berkumpul kembali bermuajahah duduk bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Kita lanjut kembali kajian kitab kita, saudara. Bahasan kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang masalah khatimatun fi madhis sakhai wal jud, penutup daripada kebaikan dan kedermawanan, ya. Kita sudah uraikan tentang riwayat dan kisah-kisah orang-orang yang dermawan, ya. Dan terakhir kita menjelaskan tentang masalah kedermawanan Sayyidina Umar, iya. Betul, ya? Ya, termasuk di dalamnya adalah kedermawanan para pemegang amanah, ya. Ya, udah kita sampaikan. Dan di dalam kitab ini banyak hikayat-hikayat atau cerita-cerita tentang orang-orang yang dermawan, ya. Dan itu saya kira sebagian besarnya udah kita rangkum, ya, udah kita kisahkan. Saya nggak perlu bahas lagi tentang apa yang ada dalam kitab ini melalui hikayat, ya. Jadi sekarang kita loncat saja pada bab atau fasal yang menerangkan tentang faslun fid diyafah, ya, fasal yang menerangkan tentang menjamu tamu, ya. Ini juga kaitannya masih kedermawanan, ya, kaitannya tentang kedermawanan. Jadi saya kira saudara bisa membuka fasal tentang
menjamu tamu. Faslun fid diyafah. Udah ketemu ya? Sudah ya? Baik. Kita akan ulas, bahas, dan saya bacakan dulu ya beberapa bait dari apa yang akan kita sampaikan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid diyafati. Akhraja ad-Dailami an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ad-dhayfu 'ala al-qaumi dakhala birizqihi wa idza kharaja bimaghfiratin dhunubihim. Wa Abu Syekh an Abi Qarsafah radhiyallahu anhu idza aradallahu ta'ala liqaumin khairan ahda ilaihim hadiyatad dhaifi yanzilu birizqihi wa yartahilu birizqihi wa qad ghafarallahu li ahlil manzil. Wa ibnu Abi Dunya an Hibban ibn Abi Jandah radhiyallahu anhu inna asra'a sadaqatin ila as-sama'i an yad'a ar-rajul ta'aman tayyiban thumma yad'u alayhi nasan min ikhwanihi. Wal Hakim at-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha anna al-malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'atan. Wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man at'ama akhahu al-muslima syahwatahu harramahu Allahu 'alan nar. Wa an Jabir radhiyallahu anhu man dhabaha li dhayfihi zabihatan kanat fidaan lahu minan nar. Ya, sampai situ dulu. Ya, sampai situ dulu kita bahas. Faslun fid diyafah. Pasal yang menerangkan tentang menjamu tamu. Akhrajad Dailami an Anas radhiyallahu anhu qala. Hadis yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Imam Dailami dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, telah berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaumi dakhala birizqihi. Apabila telah masuk seorang tamu kepada suatu kaum atau pada seseorang, dakhala birizqih, maka akan masuk pula membawa rizkinya. Jadi tamu yang masuk ke dalam rumah seseorang itu hakikatnya tamu itu membawa rizki, membawa rizki, Pak. Makanya jangan pernah marah kalau tamu datang, ya, jangan pernah marah kalau tamu datang karena dia bawa rizki. Ada yang bilang datangnya legang kangkung doang, Ustaz. Bukan masalah itunya, tapi kedatangan dia itu dalam tuntunan agama itu memberikan rahmat, ya, memberikan rahmat. Bahkan apa yang dimaksudkan rizki yang dibawa oleh tamu itu? Wa idza kharaja bimaghfiratin dzunubihim. Dan apabila tamu itu keluar, ya, maka keluarnya itu membawa apa? Ampunan dosa-dosa mereka. Maksudnya dosa orang-orang yang punya rumah. Jadi datangnya bawa rizki, pulangnya bawa dosa, gugurin dosa, maksudnya gugurin dosa. Kalau si sahibul bait itu benar-benar menghormati dan memuliakan tamunya, tuh saudara. Makanya kita jangan pernah jenuh kalau didatangin tamu. Ya, itu sudah tuh kemuliaan. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW kan memberikan 3 poin tuh ya. Pertama, ketika Nabi sebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, fal yukrim dhaifah, itu salah satu dari 3 poin yang disebutkan Nabi. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Maksudnya di situ bukan dua keimanan antara Allah dan hari akhir. Jadi rukun iman yang 6 itu semuanya diimani. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya sampai kepada hari akhir, maka orang itu hendaklah apa? Memuliakan tamunya. Fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman, muliain tamu. Ada lagi poin berikutnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ucapkan dengan ucapan yang baik atau diam. Satu poin lagi. Apa yang disebut Nabi? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliain tetangganya. Ajaran Rasulullah luar biasa. Nah, ini kebetulan kita ambil poin yang pal yukrim dhaifah, memuliakan tamu. Jadi ketika tamu itu kita muliakan, maka dia membawa rizki masuknya kepada kita. Bahkan ketika dia pulang akan menggugurkan dosa-dosa sahibul bait. Ketika sahibul bait itu benar-benar memuliakan dia, menjamu dia. Dalam satu keterangan riwayat yang lain disebutkan, Pak, ya, likulli dhaifin, setiap tamu itu, likulli dhaif, tiap-tiap tamu yang datang ke rumah kita itu, ada riwayat menyebutkan itu membawa 1000 pahala kebaikan. Dia membawa 1000 pahala kebaikan. Itu dalam riwayat yang lain disebutkan. Jadi satu orang tamu datang ke rumah seseorang itu membawa 1000 kebaikan. 2 orang tamu 2000 kebaikan. 3 orang tamu 3000 kebaikan. Antum maunya yang dikit apa yang banyak? Kalau yang banyak selebar kampung sebelah Tenggerut, ya. Mainnya yang banyak. Jadi semakin banyak tamu datang ke rumah kita, semakin banyak bertebaran kebaikan di rumah kita. Masya Allah. Itu kadang-kadang kita kan maunya curiga aja ya. Siapa nih? Ya siapa sih? Dilihat dari kacanya. Oh, Ujang. Paling juga minjem duit. Nah, hati-hati saudara. Jadi jangan seudon dulu saudara. Jangan seudon dulu. Bahkan sampai dikatakan begini saudara. Maaf sekali lagi ya. Kalau ada orang datang kepadamu, datang ke rumahmu gitu ya, sekalipun datangnya dia itu mau minjem duit, maka muliakan dia. Suruh muliain. Kenapa? Karena kamu sudah diberi kebaikan oleh dia yang datang kepadamu. Maksudnya dia sudah berhusnudzon kepadamu melalui Allah. Apa husnudzonnya? Dia datang kepadamu, husnudzonnya bahwa kamu punya duit. Nah, punya duit. Itu udah husnudzon dia. Didoain sama dia. Dia datang kepadamu meminjam duit, udah husnudzon dia. Maka sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, di saat dia datang sekalipun dia minjem duit, maka saat itu jangan pernah kau katakan tidak ada bagi mereka. Maka minimal kalaupun apa yang dia pinjamkan kepada kita, katakan saya butuh 2 juta, ya kita nggak ada, ya begini dah, sebenarnya saya nggak ada kalau segitu banyaknya, tapi buat beli rokok aja deh, kasih 50.000, 100.000, begitu. Ini bukan minjem, udah buat beli rokok aja. Minimal antum kasih seperti itu ada kebaikan yang luar biasa. Ya. Bagaimana kalau seandainya orang yang datang itu memang kesehariannya minjem duit mulu? Beri pelajaran nih, harus beri pelajaran, ya. Iya, harus beri pelajaran. Kalau kita memang itu kerjaan dia begitu, beri pelajaran, jangan didiemin aja. Jangan didiemin, beri pelajaran. Ya, memang kerjanya dia begitu, dari pintu ke pintu minjem duit, pintu ke minjem duit gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu, didik dia, jangan didiemin. Kalau didiemin kita jadi dosa saudara. Harus didik dia. Ada nggak orang kerjanya dari pintu ke pintu minjem duit mulu? Ada? Ada nggak? Ada ya? Ada. Siapa itu? Siapa? Ya, saudara yang dirahmati Allah. Nah jadi sekalipun orang datang kepada minjam duit, itu katakan orang itu muliakan. Dia udah husnuzon kepada kamu katanya. Dia sudah berhusnuzon kamu punya duit, gitu. Kamu punya duit. Nah ini kembali lagi saudara ya, tentang tamu ini tamu luar biasa. Ketika dia datang tuh membawa keberkahan, rizki, pulangnya menggugurkan dosa-dosa
Sahibul bait itu yang punya rumah itu digugurkan dosanya dengan kedatangan dia itu, tamu. Makanya ada bahasa disebut tamu itu kan, kalau ini bahasa saja, bahasa orang-orang sekarang bilang tamu. Maka ketika dia bernama tamu, maka mesti ditata dan dijamu. Jadi ditata kebaikan ketika dia datang, tata di situ hidangan-hidangan, lalu jamu kepada dia gitu. Ditata dan dijamu, sekalipun hanya air putih, sekalipun. Ya, tetapi yang menjadi tamu juga ada adab-adab tamu. Ini belum kita bahas tentang adab tamu. Ya, tamu pada waktu-waktu tertentu ada larangan, juga ada adab-adabnya pada dalam Islam. Ya, ada waktu-waktu yang terlarang ketika kita bertamu. Nah, kemudian kalau kita menjadi tamu, kita ucapkan salam kepada sahibul bait, assalamualaikum. Belum juga disautin, assalamualaikum. Belum juga disautin, assalamualaikum 3 kali. Sudah pulang, jangan pagarnya dibuka juga gitu, jangan. Ya, lalu adab tamu. Ya, assalamualaikum. Dan juga jangan punya pikiran begini kita bertamu, assalamualaikum, nggak dijawab, assalamualaikum, nggak dijawab, budak banget nih tuan rumah, jangan. Aduh, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh, adab sebagai tamu nggak boleh begitu. Jangan punya pikiran ke situ. Kalau memang 3 kali kita udah nggak dibukain, nggak didengar, sudah pulang aja dulu, pulang dulu. Lain waktu kita ke situ lagi misalnya, jangan main dibuka-buka aja pagar orang gitu ya, main buka-buka saja. Ya, apalagi ketika datangnya pada waktu-waktu di mana istirahatnya orang itu, ya, itu juga ada adab-adabnya bertamu, diajarkan pada dalam Islam. Ya, diajarkan di dalam Islam itu, masya Allah. Nah, jadi orang yang punya rumah juga paham bagaimana memuliakan tamu itu. Jadi bagaimana memuliakan tamu gitu ya. Jadi tamu itu kan antum tahu sendiri deh kriteria tamu ya. Dari salamnya aja udah ketahuan deh. Kalau tamu datang tuh salamnya begini nih, assalamualaikum. Nah, ini kiai nih silaturahim. Ya, kiai lagi silaturahim. Assalamualaikum. Kiai lagi silaturahim tuh. Ya. Ada lagi yang datang, assalamualaikum. Siapa tuh? Siapa tuh? Hah? Tukang? Kita minta pengalaman tuh itu. Ya, ya. Ada lagi, assalamualaikum. Siapa tuh? Hah? Itu biasanya tetangga tuh mau bertamu tuh. Ya. Ada lagi, melikum. Siapa tuh? Pakai melikum tuh. Ya, itu biasanya juga tetangga-tetangga yang dekat gitu ya. Nah, itu macam-macam bentuknya. Cuman kalau ngucap salam yang benar ngucapnya ya, yang fasih gitu. Nah, saudara, kalau kolektor lain lagi. Kalau kolektor tuh kalau datang ke rumah biasanya gitu ya. Tapi saya emang nggak pernah didatengin. Tapi saya dengar, saya nggak ada urusan sama kolektor gitu ya. Ya kalau tetangga didatengin kolektor begini datang, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Karena nggak bayar dia. Itu kolektor tuh biasanya. Ya, atau ada yang kolektor juga di sini, ada nggak? Ada. Ya biasanya begitu. Dia, assalamualaikum, gedor-gedor gitu ya. Itu kolektor yang mendatangi orang-orang yang punya hutang, ya apa namanya, hutangnya nggak dibayar-bayar gitu ya. Ya, jadi lagi-lagi saudara, tamu tuh memberi kemuliaan nama kita. Orang-orang yang di rumah itu akan memberikan keberkahan. Masya Allah, luar biasa ini hadis ya. Diberikan keistimewaan kita di dalam mempelajari hadis-hadis dan juga di dalam Islam ini. Berikutnya adalah wa Abu Syekh an Abi Qarsofah. Ya, ini dari Abu Syekh, hadis ini dari Abi Qarsofah, katakan idza aradallahu ta'ala liqaumi khairan, apabila Allah hendak mendatangkan suatu kebaikan pada diri seseorang atau pada diri suatu kaum, ya, maka apa? Ahda ilaihim hadiyatad dhaifi, maka Allah memberikan hadiah atau mengirim hadiah berupa apa? Hadiah kepada sahibul bait, hadiah kepada seseorang itu berupa tamu. Jadi hadiah berupa tamu. Tamu itu hadiah dari Allah saudara, berupa tamu, dikasih hadiah. Yanzilu birizqihi, yang datang membawa apa? Rizki, ya, membawa rizkinya. Wa yartahilu birizqihi, dan pulang juga membawa rizkinya. Wa qad ghafarallahu li ahlil manzil, dan sungguh benar Allah mengampuni dosa orang-orang yang punya rumah. Li ahlil manzil. Jadi kalau dia muliain tamu itu dengan bagus tuh, ya,
diampunin dosanya. Bahkan kalau Allah mau datangin kebaikan pada seseorang tadi itu, caranya apa? Allah kirim hadiah berupa tamu tuh. Makanya sedih Pak kalau rumah yang nggak pernah dikunjungi tamu tuh, Masya Allah. Makanya datangnya tamu itu bertebarnya malaikat Pak. Malaikat pada bertebar kalau tamu datang. Ya, tapi kalau rumahnya itu sepi, ya, sama tamu kan dia tertutup gitu, nggak boleh ada orang masuk. Pak, Islam nggak boleh begitu Pak. Ya, apalagi kemarin waktu Lebaran tuh ya, Lebaran tuh kemarin tuh karena masih kena COVID ya, orang-orang pada tutup pintu semua. Kalau saya mau open house aja, saya buka aja pintu, silakan yang mau masuk masuk silakan. Tapi ada aja masuk, ada juga yang mau masuk ke pintu agak takut-takut kali kiai ini nggak menerima tamu. Oh monggo silakan masuk nggak ada masalah. Ya kita juga tahu ada adab-adab tertentu, ikuti protokol kesehatan gitu ya. Ya kita ikutin semua. Jangan ditutup-tutup banget gitu. Dia mau silaturahim, apalagi anak-anak kan nggak bisa kita ini anak-anak mah ya. Jadi tiap tahun tuh kan anak-anak sudah dari pintu ke pintu dia. Ya, kita udah sediakan buat mereka. Kita buka pintu kita lebar-lebar, silakan yang pada masuk. Ya cuma jangan terlalu banget ente mentang-mentang COVID Lebaran kemarin tuh ada orang ya pintunya sih dibuka gitu, pintunya dibuka gitu, begitu tamu masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari jauh begini, begitu mau kasih makanan, makanannya ditaruh galak nih, ambil makan, tega bener gitu ya, jangan seperti pakai galak, mau apa, mau kacang, ambil kacang pakai galak gitu, jangan begitu juga, ya, jadi bukan ajaran Islam, ya, emang lagi COVID gini kita semuanya punya aturan, walaupun sebenarnya kita juga jangan terlalu takut gitu ya, jangan terlalu takut berlebihan gitu. Tetap aturan-aturan protokol kesehatan kita gunakan gitu ya. Nah itu saya kira penting saudara ya. Jadi jelas bahwa ketika Allah ingin mendatangkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah datangkan atau Allah berikan atau kirimkan hadiah berupa tamu gitu ya, tamu yang datang kepada kita. Nah juga dalam hal ini saudara, kita tuh punya aturan juga. Jadi sahibul bait itu ketika menjamu tamu itu sebenarnya bukan karena makanannya enak ya, karena minumannya enak, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan Islam itu cara tamu itu, cara si sahibul bait menerima tamu, caranya yang dilihat gitu, caranya bukan makanannya. Kalau makanan minumannya enak bagus, caranya bagus, itu lebih bagus. Yang penting caranya gitu, cara kita menjamu mereka gitu ya. Misalnya ketika tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, masuk kan enak tuh ya, enak nggak? Masuk, silakan duduk, masuk duduk, kita sediain deh tuh makanan, minuman, misalnya begitu, silakan dimakan. Ya misalnya makanan antum apa? Katakan makanan berupa singkong rebus, ya kemudian apa lagi? Kacang goreng, kemudian apa lagi? Tempe, misalnya begitulah, makan yang biasa-biasa saja. Misalnya antum memang punyanya itu, sediakan. Cara antum bagus tuh, silakan. Memang adanya seperti ini, maaf ya, silakan. Ayo makan. Sambil antum juga mengikuti minum. Tuh cara tamu tuh, cara sahibul bait tuh. Tamu itu enak banget. Masuk disambut dengan senyuman, lalu dijamu dengan bagus. Walaupun makanan sederhana, tapi cara tuan rumahnya bagus. Nikmat nggak tuh orang yang bertamu? Nikmat saudara, nikmat dia, karena kita tahu dia datang bawa rezeki. Apa rezekinya? Berupa pengampunan dari Allah. Itu rezeki yang luar biasa. Antum kadang-kadang mengartikan rezeki cuman ini doang sih, betul? Ini doang, hepeng ini, itu rezekinya ini. Kalau nggak bawa ini tuh tamu diusir gitu ya. Jangan cuma hepeng gini, jangan punya uang, jangan hanya uang aja di mata antum itu. Jadi datangnya dia itu membawa rizki berupa ampunan Allah itu. Akan jamu itu jarang-jarang. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu kalau satu hari gak kedatangan tamu, pusing kepalanya. Maka harus berjalan berkilo-kilo bahkan bermil-mil untuk mendatangkan tamu supaya bisa makan berjamaah di rumah dia. Nah itu Nabi Ibrahim, makanya dapat gelar Khalilullah salah satunya itu. Gitu saudara. Kadang-kadang kita sama tamu udah sebel gitu ya. Ya tamu juga kudu tahu diri lah. Kalau bertamu dalam artian kalau memang sudah waktunya untuk pulang, ya jangan sampai bahasa tamu mengganggu si sahibul bait juga gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu juga. Ya lain halnya kalau teman, lain halnya deh. Juga setiap tamu di mata Allah sama, bahwa rezekinya sama, pengampunan dosa tinggal tergantung nanti kita menyikapinya gitu ya. Gak ada yang kita beda-bedain gitu.
Kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, orang miskin datang ke rumah kita, sama hakikatnya dia sebagai tamu yang membawa rizki kepada kita. Hanya saja nanti sikap kita jangan membedakan. Kalau giliran orang kaya datang ke rumah kita, wah luar biasa. Tapi giliran orang miskin, ya kita anggapnya menyepelekan dia. Itu nggak boleh begitu juga, saudara. Ya, sikap kita nggak boleh begitu sebagai sahibul bait, sama di mata Allah. Muliakan dia karena dia adalah hadiah dari Allah untuk kita, gitu. Hadiah dari Allah untuk kita. Nah, itu tamu seperti itu, Pak. Bagaimana cara kita menjamunya itu dengan bagus, nah, dia akan senang. Tapi ada orang cara menjamu tamu itu dengan cara akhlak tercela gitu, dengan cara kasar. Makanan minumannya emang enak, saudara. Di kulkas dia keluarkan, iya enggak? Kue apa namanya? Brownies. Wah, keluar kue brownies, kemudian keluar lagi kue apa? Bolu yang mahal, kemudian dia keluar lagi minuman orange juice, wah luar biasa tuh ya. Kemudian apa lagi? Pokoknya makanan yang luar biasa. Ada lagi dijamu apa itu? Spaghetti ya. Apa spaghetti itu? Ya spaghetti, ya semacam itulah pokoknya lah ya. Kemudian daging ini apa namanya? Daging sapi yang steak ya, steak dikeluarkan semua. Ya matamu itu enak gak makanan itu? Enak ya. Nah, si sohibul baitnya ngomong apa? Makan, gue tahu lu lapar, belum pernah nemuin lo makanan begini. Gimana kira-kira? Nggak enak sudah, belum pernah nemuin, katanya makan. Nggak dia akan makan itu. Nah itu nggak boleh sohibul bait begitu ya, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu, saudara. Jadi baik caranya baik-baik dengan mereka, karena dia datengin rizki buat kita tuh. Masya Allah, ajaran Rasulullah luar biasa ya. Nah, ajaran Rasulullah luar biasa. Makanya Rasulullah tuh kalau menerima tamu, Pak, Masya Allah, dengan senyuman, dengan apapun, dengan akhlakul karimah. Coba bayangkan, pernah ada seorang miskin yang ingin sekali memberi hadiah sama Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mau nyakitin pemberian orang miskin, sekalipun datang dari orang miskin gitu ya. Ada orang miskin pengen sekali memberi hadiah berupa buah gitu ya, buah anggur ya, dia pengen kasih sama Rasulullah, cuman caranya gimana, takutnya Rasulullah nggak seneng gitu kan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Rasulullah sedang kumpul-kumpul bersama sahabat ketika itu, Assalamualaikum datang gitu ya, Rasulullah berdiri, Pak, nyambutnya. Orang miskin disambut seperti raja yang datang, saudara, disambut sama Rasulullah. Berdiri semua sahabat. Kata sahabat, siapa ini? Ya orang miskin, berdiri, sambut. Ada apa? Ya Rasulullah, saya mau kasih hadiah sama engkau, mudah-mudahan kamu senang. Ini saya boleh kumpulkan uang saya untuk membeli ini buat kamu ya Rasulullah. Masya Allah, kata Rasulullah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Duduk, senyum Rasulullah. Semangkok anggur, Pak, dikasih sama orang miskin Rasulullah ya. Lalu saat itu sahabat-sahabat duduk dimakan sama Rasulullah. Ketika tamu ngasih makanan lalu dimakan sama yang dia kasih gitu, sama yang diberinya gitu, senang gak kira-kira? Senangnya luar biasa. Dimakan sama Rasulullah, terus senang dia sampai habis tuh dimakan sama Rasulullah. Cuman sahabat-sahabatnya ini kalau orang betul bilang celam-celam gitu, tau nggak celam-celam? Ya nelen ludah gitu, nelen ludahnya. Rasulullah pelit banget ya. Biasanya Rasul tuh kalau makan tuh mesti ngasih gitu, mesti nawarin gitu kan, mesti nawarin. Antar diambil sama sahabat, kok hari ini Rasulullah dia nggak kasih gitu kan, pelit amat gitu dia. Hati sahabat Rasulullah ini ada apa gitu ya. Ya udah selesai dimakan Rasul, dikembalikan lagi mangkoknya. Ini mangkoknya, wah nikmat sekali, luar biasa, berkah sekali kamu ya. Mudah-mudahan kamu diberkahi Allah ya. Pergi dia pulang. Senang tuh orang miskin tadi. Sahabat begitu orang miskin pulang nanya, Rasul, kok hari ini kau pelit banget katanya. Saya nungguin pengen ditawarin makan enak banget tapi habis tuh. Apa jawab Rasul apa? Senyum Rasul, kata Rasul, sahabatku, kenapa aku tidak memberikan anggur itu kepada kamu? Ya, kenapa? Karena anggur itu rasanya asam, masih. Aku khawatir kalau tadi anggur itu aku tawarkan kepada kamu, lalu kamu mencemooh makanan dia tersinggung, yang akhirnya kamu itu
merasa oh pokoknya kesel gitu ya, karena masam tadi ya dia tersinggung, aku nggak mau nyinggung dia sahabatku. Oh masya Allah, sampai begitu saudara. Kalau model antum nih, ada orang bawain anggur sepet asem gitu, kira-kira gimana? Kira-kira gimana saudara? Ya, wah begitu ente makan, apa-apaan ini? Anggur begini dikasih, wah orang kesinggung saudara, kesinggung ya. Ya minimal kalaupun antum udah cicipi nggak enak gitu ya, oh, bilang aja enak, masya Allah luar biasa. Nanti orangnya pergi, perkara lu mau buang lagi terserah kan gitu kan. Tapi bagusnya sudah kasih yang mau aja gitu. Cuman jangan menyinggung orang itu, gitu ya, jangan menyinggung. Nah ini semua pelajaran dari Rasulullah Pak, dari menjamu tamu kemudian sebagainya itu ya, masya Allah luar biasa ya. Hanya besok-besok kalau ada tamu ngasih sesuatu sama antum, sesuatu yang antum tidak sukai, anggap aja itu adalah sesuatu yang paling kamu sukai, begitu ya. Ya harus begitu. Kalau kita punya sikap seperti itu, insya Allah itu ada keberkahan tersendiri dari Allah untuk kita saudara ya. Satu hadis lagi, walaupun tadi kita bacanya sampai habis ya. Satu hadis lagi saudara ya, biar ini. Ya wabnu abid dunya an Hibban ibni Abi Jandah radhiyallahu anhu, dari Abi Dunya, dari Hibban bin Abi Jandah ya, inna asra'a sadaqatin ila samai an yad'a ar-rajul ta'aman tayyiban thumma yad'u alaih nasan min ikhwani. Dikatakan dalam hadis ini, inna asra'a sadaqatin, sesungguhnya sedekah yang paling cepat naiknya. Jadi sedekah yang paling cepat naik Pak, jadi sedekah yang paling cepat naiknya itu ke langit, maksudnya sampai kepada Allah, sedekah yang paling cepat naik ke langit yang sampai kepada Allah, an yadha'ar rajul, bahwasanya seseorang itu ya, seseorang membuat ta'aman thayyiban, membuat makanan atau memasak makanan yang baik, yang enak gitu, yang lezat, pokoknya makanan yang enak dah, yang lezat. Dia masak makanan, dia buat makanan yang enak. Kemudian apa? Summa yad'u alaihi nasan min ikhwanihi. Lalu kemudian dia mengundang, yad'u, dia mengundang makan bersama orang-orang dari kalangan saudara-saudaranya. Begitu antum masak enak, yang lezat, undangin tuh orang-orang. Ayo makan sama-sama. Tuh sedekah yang paling cepat sampainya kepada Allah. Jarang-jarang kita temuin orang yang begitu. Betul Pak? Betul nggak? Sebutnya antum makan enak, diem-diem, betul? Diem-diem antum. Belum pernah saya ditelepon-telepon sama jamaah, saudara yang dirahmati Allah, gini ya, apalagi yang antum undang tuh seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, orang tua, mertua, ya, atau orang-orang miskin yang membutuhkan, apalagi itu yang kamu undang, luar biasa. Habis makan enak, kita habis masak enak. Nah, itu sering dilakukan sama Rasulullah, ya, masak masakan yang enak gitu ya. Katakan ayam kampung batutu, wah batutu, apa tuh kampung batutu ya? Apalagi bebek goreng, apalagi itu kambing guling ya, masak tuh, udah enak di rumah. Wah, nih udah masak nih, udah tinggal dimakan, undang orang miskin. Telepon kiai dulu. Assalamualaikum, Pak Kiai. Ini kambing guling udah ada nih di rumah saya, udah saya guling-gulingin katanya gitu ya. Jadi kalau kiranya kiai ada di rumah mau dijemput nih, jangan kiai disuruh datang, jangan. Datang deh kiai kalau mau kemari, kalau mau kebagian mah datang, jangan begitu. Agak ada adab namanya. Ya, kami jemput kiai, ada di rumah nggak? Ada, saya baru pulang ngajar nih. Ya tunggu ya, saya jemput, datang. Ada apa ini? Pokoknya kita makan bersama. Kambing guling 10, saya gulingin semua. Ya, misalnya makan tuh luar biasa. Kan selama ini jamaah saya banyak Pak, belum ada yang nelpon saya begitu, belum ada. Ya, sudah ini. Ya belum, bukan saya ngarep.com, bukan. Ini kadang-kadang ngarep.com ya, enggak ada ngarep.com. Cuman jamaah biar sadar juga begitu, ya kira-kira begitu ya. Ya sudah, dirahmati Allah. Gitu, minimal undang kiai makan enak gitu ya, undang. Kalaupun nggak ada di rumah, ajak restoran dan sebagainya. Begitu saudara. Iya, saya sekali-kalinya dulu diajak sama jamaah itu, masya Allah. Jamaah kebetulan jamaah beruang.
Jamaah beruang, jamaah bukan kucing, beruang. Macam berduit, jamaah punya uang gitu ya. Ya, dia bilang Kiai sekali-kali lah makan di restoran yang mahal. Waduh, saya bagaimana mau makan mahal, ngelihat saudara tetangga ini aja banyak yang susah, nggak ketelan saya. Ya begini aja Kiai, kita mau traktir Kiai, boleh kata saya. Diajak kita naik mobilnya masuk ke restoran yang mahal. Betul masuk restoran Jepang saudara. Waduh, restoran Jepang tapi udah ada label MUI sih, halal gitu ya. Ya ada halalan thayyibah di situ. Ya kita yang masak yang halal, yang MUI gitu. Masak. Yang saat itu makanan, jadi kita disajikannya makan mentah, masak sendiri. Kita bingung saudara, masak sendiri gimana caranya nih masak sendiri? Ya sudah Kiai silakan, ya makan. Tadinya kita hampir malu juga, kita tadinya hampir malu. Cuman Allah kasih tahu saya, karena artinya itulah kemuliaan orang-orang yang berilmu gitu ya. Tadinya saya nggak pernah paham, dikasih daging gitu ya, itu daging mentah, saya pikir matang gitu, saya mau makan aja, terus mau dimakan aja. Tapi saya paham itu, wah ini Allah kasih tahu, jangan malu-maluin ya, ini mah daging mentah ini. Ya udah daging mentah dimasak dulu rupanya, dimasak dulu di situ, di ini segala macam. Ya lagi ke restoran yang luar biasa, minuman yang enak, lezat cita rasanya, masya Allah. Saya berpikir begini Pak, satu gelas minuman 250.000, satu gelas minuman, ya. Ini kalau kita kasih makan orang miskin, masya Allah luar biasa. Tapi orang-orang yang punya duit sih nggak, ya dia pikir itu hal yang kecil bagi dia gitu. Dan kita mikirnya ke situ saudara. Satu gelas minuman segini 250.000 ini, 250.000 saudara. Kalau ini kan gratis di sini, ya 250.000 saudara. Minuman apa itu ya? Ya itulah ya. Jadi intinya bahwa jamaah tadi ada respon bagus gitu ya. Dia mau mentraktir kiainya, gurunya, supaya bisa makan enak. Tapi lagi-lagi jamaah itu dermawan kok, ya dermawan, dia suka memberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Nah karena itu saudara, saya kira antum nih menjadi pelajaran juga ya, menjadi pelajaran. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sedekah yang paling cepat sampainya dan didengar oleh Allah, bahkan dibalas langsung oleh Allah, adalah memasak makanan yang enak. Udah matang Pak, udah matang, makanan siap saji gitu. Lalu undang teman-teman, undang saudara, undang orang-orang miskin, makan bersama di situ, makan sama-sama. Wah, itu yang luar biasa. Ya, belum kita temuin yang begitu. Ya. Belum. Saya juga belum pernah temuin yang begitu ya. Yang mudah-mudahan ya Masjid Nurul Huda ini sebagai ya jamaah Masjid Nurul Huda sebagai orang yang pertama lah ya, karena yang ya ikonnya lah gitu ya. Mungkin hari ini belum lah karena baru dapat ilmunya kan. Mungkin barangkali kan besok kan masih bisa, besok gitu ya, luar biasa gitu ya. Nah ini saudara ya, nah jadi itu saya kira pelajaran ya, ilmu buat kita. Nah, masih banyak lain ya, masih banyak lagi yang akan kita kaji nanti. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana memuliakan tamu yang sesungguhnya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.